Oke, menuju akhir tahun, sepertinya saat yang tepat untuk upgrade peripheral. Di sini gue ada dua mouse dari Fantech, yaitu Kanata Wireless WG9 dan Kanata S Wireless WG9S. Yap, ini namanya mirip tapi bedanya lumayan berasa loh. Sebelum ke situ, kita lihat dulu isi kotaknya. Yang Kanata Wireless WG9 isinya ada mouse-nya, buku panduan dan garansi, serta kabel Type-C. Dan yang Kanata S Wireless WG9S ini sedikit lebih premium karena dikasih sekat-sekat gitu antar isinya. Tapi isinya sih sama aja ya, ada mouse-nya, buku panduan dan garansi, serta kabel Type-C. Ini bedanya Kanata wired dan juga wireless. Yang akan kita bahas yang wireless ini ya. Dari desainnya, kedua mouse ini tuh menggunakan shape yang klasik dan simetris. Desain yang seharusnya kalian udah pernah pegang. Jadi seharusnya sih nggak perlu waktu lama untuk terbiasa dengan shape ini. Yang paling mencolok sih ada di bagian logonya yang berbeda ukuran. Di Kanata Wireless WG9 ini lebih besar, sementara di Kanata S Wireless WG9S ini lebih kecil. Ini kembali ke selera ya, kalau gue pribadi tentu lebih suka yang kecil-kecil aja. Yeah, boy. Untuk warna yang tersedia, di Kanata Wireless WG9 ini tuh hanya ada warna hitam dan juga putih. Setidaknya itu yang tertulis di produk speknya. Sementara di Kanata S Wireless WG9S ini ada 3 warna, yaitu hitam, orange, dan juga merah. Warna merahnya juga nih oke loh, gue suka. Ya, untuk shape ini emang sama banget lah, bahkan sampai ke bawah-bawahnya ini keduanya sama. Yang paling kelihatan pembedanya itu cuma di logo tadi aja, sama ada lampu di Katana Wireless WG9 biasa. Dan lampunya ini RGB ya, dan bisa dimatiin juga kalau emang nggak perlu lewat button echo ini. Tapi ternyata ada deh lampu di Kanata WG9S ini. Lampunya itu lampu indikator untuk DPI sih. Untuk permukaan ada beda gitu ya. Yang Kanata WG9 ini menurut gue lebih enak sedikit dibandingkan dengan yang Kanata WG9S. Ya bedanya dikit aja sih, nggak ngaruh banyak banget. Yang kerasa sedikit lebih lembut aja sih. Untuk yang Kanata WG9 warna hitam matte itu gampang kelihatan kotor kalau tangan kalian ada sedikit minyak atau berkeringat. Jadi harus rajin dibersih-bersih. Kalau di Kanata WG9S itu aman sih, soalnya dia rada shiny gitu jadi nggak begitu kelihatan. Untuk speksnya juga beda ya, seri paling terjangkaunya yaitu si Kanata WG9, dia itu pakai sensor PixArt 3065. Sementara Kanata WG9S pakai PixArt 3311 yang emang lagi rame banget dipakai sekarang. Dan switch yang dipakai pun beda ya. Di Kanata WG9 itu pakai Huano Mute Clicks, yang mana ini tuh silent dan punya lifespan sebanyak 5 juta kali clicks. Sementara di Kanata WG9S dia tuh pakai Huano Blue Shell White Dots yang clicky dan punya lifespan sampai 50 juta kali clicks. Oh ya, untuk side button dari Kanata WG9 ini dia tuh masih clicky dan belum silent. Jadi yang silent itu cuma klik kiri dan juga klik kanannya aja. Maksimal DPI kedua mouse ini tuh berbeda ya. Di Kanata WG9 maksimalnya itu ada di 2000 DPI. Sementara di Kanata WG9S ini bisa sampai 12.000 DPI. So, pilihlah sesuai dengan kebutuhan ya guys. Dari sini kalian udah bisa lihat ya, bedanya sejauh apa antara kedua mouse ini. Kalau dilihat dari harga sih ini make sense sih. Kanata Wireless WG9 punya di harga 149 ribuan. Sementara Kanata S Wireless WG9S ini punya harga di 329 ribu. Dan kedua mouse ini tuh masih termasuk yang terjangkau dengan specs yang dikasih sih. Masuk ke pengalaman pakai. Keduanya sama-sama enak, punya shape yang cocok juga di tangan gua. Untuk bagian punggungnya ini sedikit lebih tinggi dan lebar sehingga telapak tangan gua itu bisa nyentuh punggung mouse-nya. Keduanya juga punya software yang bisa dipakai untuk atur ini itu. Gua sih cukup salut ya untuk si Kanata WG9 yang harganya itu ada di 100 ribuan tapi dia udah punya software juga. Untuk ketahanan baterai so far sih masih belum habis ya, tapi kemungkinan sih bisa sampai semingguan lah ini pakainya. Berikut kita tes untuk klik-kliknya. Let's go! Untuk koneksi, kedua mouse ini tuh punya dua koneksi, yaitu dongle 2,4 GHz dan juga wired.
Keduanya oke banget dipakai saat dongle maupun wired. Gak ada interrupt dengan koneksi lain, setidaknya di setup yang gua pakai. Nice. Nah, untuk lubang cas ini juga udah oke, karena udah bisa pakai kabel apa aja. Karena pinggirannya ini udah lebih pendek dan harusnya bakalan masuk untuk kabel Type-C yang apa aja gitu. Ini tuh improve ya, karena dulu tuh gue pernah ngeluhin hal ini juga, jadi harus pakai kabel bawaannya gitu, dan itu kadang suka ngeselin ya, kadang suka lupa bawa gitu. Tapi sekarang udah oke banget, jadi kita bisa pakai kabel apapun itu ya, nggak perlu yang harus dari bawaannya. Untuk beratnya sendiri, menurut gue juga masih kerasa berat, setidaknya dibandingkan dengan mouse Aria XD7 yang lagi gue pakai sebagai daily driver. Tapi ini masih dalam batas wajar sih. Harusnya nggak menjadi problem banget. FYI aja, untuk distribusi beratnya pun berbeda ya. Kanata Wireless WG9 ini dia lebih berat ke bagian belakang gitu, sementara Kanata S Wireless WG9S ini lebih balance di tengah-tengah. Dipakai main game sih oke lah ya. Cuma untuk game kompetitif, gua sih nyaranin ke yang Kanata S Wireless WG9S aja nih. Soalnya punya DPI yang lebih tinggi dan kali aja kalian perlu ya kan. Kesimpulannya, Phanteks Kanata Wireless WG9 dan Kanata S Wireless WG9S ini cocok banget buat kalian yang budgetnya tuh terbatas. Soalnya specs yang dikasih tuh udah bagus buat harga yang dikasih. Plus ini tuh udah ada software-nya jadi kalian bisa custom lagi. Bahkan si Kanata S Wireless WG9S ini tuh cukup bersaing dengan saudaranya sendiri, yaitu si Aria XD7E yang baru itu. Dan ini membuktikan bahwa pasar mouse gaming di harga 300 ribuan itu tuh ramai sekali ya. Kalau dipakai main casual pun sebenarnya masih enak ya, keduanya ini yang nggak ada perbedaan sama sekali lah, tetap oke juga. So, buat kalian yang pengen berencana mengganti mouse di akhir tahun ini, dengan budget di antara 100 ribu dan juga 300 ribuan, gua sih bisa menyarankan kedua ini ya. Kalau kalian ada budget lebih, bisa ambil si Aria XT7E yang sedikit lebih bagus dan harga juga naiknya nggak begitu jauh juga. Tapi kalau memang terbatas di 300 ribuan kecil, kalian bisa ambil yang Kanata S Wireless WG9S ini. So, apa pendapat kalian tentang mouse ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Nanti gue bantu jawab kalau misalnya gue sempat. Thanks yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue Ilham pamit dan bye.